Jadi sebelum kita akan menafsir beberapa tulisan-tulisan yang saya sudah jelaskan di awal, kita harus memahami dulu karakteristik daripada tulisan-tulisan yang kita akan pelajari dalam hal ini adalah Injil. Nah, sebelum kita coba untuk menggali, maka kita harus memahami dulu beberapa hal terkait dengan kepenulisan tersebut. Nah, yang pertama kita akan melihat tentang Matius. Yang pertama, Matius menekankan Yesus sebagai raja. Dan Matius menunjukkan tulisannya untuk orang Yahudi. Jadi kita perhatikan gagasan yang diungkapkan oleh penulis Injil Matius, di mana Matius sangat menekankan Yesus itu sebagai raja. Ada banyak ayat yang dapat menunjukkan tentang hal tersebut. Di antaranya adalah Matius pasal 1 ayat 1, pasal 2 ayat 1 sampai 12 dan pasal 28 ayat 18. Dan selanjutnya Matius juga menunjukkan bahwa tulisannya ini untuk orang Yahudi. Nanti banyak Anda bisa melihat beberapa ayat yang menunjukkan ciri khas keyahudian dalam tulisan Injil Matius tersebut. Nah, coba kita perhatikan dalam Matius pasal 1 ayat 1. Jadi Anda sembari melihat dalam Alkitab, dalam hal ini dalam Matius pasal 1 ayat 1 di situ Yesus disebut sebagai anak Abraham. Nah, ini menunjukkan bahwa penulis Injil Matius ingin menekankan Yesus sebagai raja, dan juga Yesus juga dan tulisan ini juga ditujukan kepada orang Yahudi. Karena apa? Karena di sini menunjukkan siapa Yesus, berasal dari mana dia. Dan dikatakan ada Yesus adalah anak Abraham. Nah, seperti itulah. Dan ada 11 kalimat di situ mengatakan bahwa supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Nah, hal ini sebenarnya menunjukkan juga kekhasan Yahudi. Jadi karena perjanjian lama itu ditujukan kepada orang Yahudi, maka untuk menunjukkan kepada orang Yahudi, membuktikan tentang siapa Yesus, maka penulis Yesus juga mengungkapkan bahwa hal ini juga sudah ditujukan, menunjukkan bahwa ini menggenapi apa yang ada dalam perjanjian lama, seperti itu. Nah, mujizat pertama berkaitan tadi yang saya katakan bahwa Injil Matius ini ditujukan kepada orang Yahudi. Kenapa? Alasannya yaitu dalam penulisan Injil Matius itu sangat menekankan sekali tentang mujizat, dan mujizat yang pertama kali dicatat dalam Injil Matius tersebut adalah mengenai penyembuhan orang sakit kusta. Nah, menjadi pertanyaan di sini adalah kenapa penulis Injil Matius itu mengawali dengan penyembuhan terhadap orang yang sakit kusta. Nah, karena kusta itu merupakan penyakit yang paling ditakuti oleh orang Yahudi. Nah, dengan demikian Matius berkata kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus itu berkuasa untuk menyembuhkan orang dari penyakit yang paling kamu takuti. Jadi sekali lagi orang Yahudi itu sangat takut dengan penyakit ini, karena penyakit ini dianggap sebagai penyakit yang bisa dikatakan sangat aib. Orang yang kalau sakit kusta itu dianggap sebagai orang yang sudah melakukan perbuatan dosa yang sangat-sangat luar biasa. Penyakit kutuk. Nah, oleh sebab itu penulis Injil Matius ini mengungkapkan tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang yang sakit kusta. Ini menunjukkan bahwa Yesus sanggup untuk mengatasi persoalan yang mereka sangat takuti. Nah, oleh sebab itu penulis Injil Matius juga sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa ingin menunjukkan kepada orang Yahudi tulisannya itu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya Injil Markus menggambarkan, menekankan Tuhan Yesus itu sebagai hamba. Ya, sangat berbeda dengan Injil Matius.
dengan Injil Matius yang menekankan Yesus itu sebagai raja, king, raja yang mereka harapkan, yaitu Sang Mesias. Tetapi berbeda dengan Markus, menggambarkan Yesus itu sebagai hamba. Nah, dalam Injil Markus tidak ada silsilah Yesus. Kenapa tidak ada orang yang karena tidak ada orang yang mempersoalkan silsilah seorang hamba. Berbeda dengan Matius, mengawali dengan silsilah. Kenapa mengawali dengan silsilah? Untuk menunjukkan bahwa Yesus ini adalah keturunan Abraham. Bahkan di bagian paling tengah dikatakan bahwa Yesus ini adalah anak Daud. Yang menunjukkan bahwa Yesus adalah keturunan raja. Nah, untuk menekankan bahwa Yesus adalah raja. Nah, seperti itu. Berbeda dengan gambaran yang dituliskan oleh penulis Injil Markus. Tidak menuliskan silsilah. Karena bagi seorang hamba itu tidak perlu menunjukkan silsilah. Siapa orang tuanya, siapa kakeknya, neneknya, siapa leluhurnya. Tidak perlu ditunjukkan silsilah dari keturunan orang tersebut. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya dijelaskan bahwa Yesus sudah mulai melayani pada Markus pasal 1 ayat 14. Sekali lagi, ini sangat menunjukkan bahwa Yesus adalah hamba. Jadi di awal saja sudah diceritakan bahwa Yesus ini ada seorang hamba yang bekerja, yang melayani. Nah, seperti itu. Bandingkan dengan Injil Matius dan Lukas, di mana Yesus baru mulai melayani pada pasal keempat. Seperti itu. Berbeda dengan Markus. Di pasal 1 saja sudah diceritakan tentang Yesus yang bekerja dan melayani. Seperti itu. Nah, selanjutnya, Markus menunjukkan tulisannya untuk orang Roma. Ini terlihat dari fakta yang menunjukkan bahwa dalam seluruh Injil Markus, ia hanya 2 kali menunjukkan suatu peristiwa sebagai penggenapan nubuatan perjanjian lama. Berbeda dengan Matius, menunjukkan bahwa Yesus ini adalah penggenapan daripada nubuatan-nubuatan yang ada dalam perjanjian lama. Tetapi berbeda dengan Markus. Berbeda dengan Markus, hanya 2 kali saja yang menunjukkan bahwa Yesus merupakan satu penggenapan terhadap nubuatan-nubuatan yang ada dalam perjanjian lama. Nah, seperti itu. Selanjutnya, Lukas. Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia. Ya, berbeda lagi sekali lagi dengan Injil Matius yang menggambarkan Yesus sebagai raja dan Markus sebagai hamba. Dan Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia. Dalam Injil Lukas ada silsilah Yesus. Nanti kita akan juga mungkin mempelajari Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38. Karena orang Yahudi mementingkan silsilah. Tetapi berbeda silsilah Yesus dalam Injil Matius yang hanya sampai kepada Abraham. Maka Injil Lukas silsilah Yesus ditarik terus sampai ke Adam, yang adalah manusia pertama. Nah, kalau Yesus betul-betul adalah manusia, maka ia haruslah merupakan keturunan Adam, anak Adam, menunjukkan bahwa dia adalah seorang manusia. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi ini menggambarkan Yesus itu sebagai manusia. Injil Lukas adalah satu-satunya Injil yang menceritakan pertumbuhan Yesus sebagai manusia. Di Lukas pasal 2 ayat 40 sampai 42, 40 dan 52. Di situ dikatakan Yesus makin bertambah hikmatnya, bertambah pengetahuannya, dan lain sebagainya. Dan peristiwa yang dialami oleh Yesus pada waktu berusia 12 tahun. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 51. Lukas menunjukkan tulisannya untuk orang Yunani. Berbeda lagi dengan Injil Matius yang ditujukan kepada orang Yahudi, Markus ditujukan kepada orang Roma, dan Lukas ditujukan kepada orang Yunani. Ya, walaupun bisa digunakan atau dibaca oleh orang-orang yang lain, ya kan. Sebaliknya antara Matius bisa juga dibacakan oleh orang Roma, tetapi secara khusus Injil Matius itu ditujukan kepada orang Yahudi dan Injil Markus itu ditujukan kepada orang Roma, dan Lukas itu secara khusus ditujukan kepada orang-orang Yunani.
Nah, karena itu berbeda dengan Matius mencatat mujizat penyembuhan orang sakit kusta sebagai mujizat pertama, maka Lukas mencatat penyembuhan orang yang dirasuk setan sebagai mujizat pertama. Dalam Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Mengapa? Karena orang Yunani paling takut kepada roh jahat. Dengan demikian, Lukas berkata kepada orang-orang Yunani itu, roh jahat yang paling kamu takuti itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yesus. Mereka terpaksa tunduk kepada Yesus. Maksudnya itu roh jahat itu. Nah, ini sekali lagi menunjukkan kemampuan Yesus sesuai dengan kebiasaan atau pemahaman daripada orang-orang yang ditujukan atau budaya orang-orang yang ditujukan dalam tulisan tersebut. Dalam hal ini Lukas, karena secara khusus ditujukan kepada orang Yunani, maka ketika mengungkapkannya itu juga menuliskan sesuai dengan karakteristik daripada orang-orang Yunani. Dalam hal ini adalah bahwa Yesus mampu menyembuhkan orang yang dirasuk setan, mampu mengusir setan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Yohanes menekankan Yesus itu sebagai Allah atau anak Allah. Dalam Injil Yohanes tidak ada silsilah Yesus, tetapi Yohanes memulai Injilnya dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes menunjukkan tulisannya untuk gereja atau semua orang. Jadi bukan hanya kepada kelompok-kelompok tertentu, sama seperti Matius ditujukan kepada orang Yahudi, kemudian Markus kepada orang Roma, dan Lukas kepada orang Yunani, tetapi kalau Yohanes bagi semua orang, siapa saja, gereja Tuhan. Nah, sampai ada pertanyaan, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Jadi sekali lagi kuliah kita ceramah kemudian ada diskusi. Ada hal-hal yang mungkin kurang jelas, ada hal-hal yang masih membingungkan, ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, silakan. Dan silakan kalau memang tidak ada ditanyakan langsung saja sampaikan, bilang tidak ada supaya kita bisa lanjut lagi. Silakan. Kalau ada yang tanya langsung saja bersuara dan bertanya. Kalau tidak ada, langsung saja juga bilang tidak ada supaya kita langsung lanjut. Silakan. Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, oke. Oke, sekarang kita akan melihat mengenai silsilah yang terdapat dalam Matius pasal 1 ayat 1 dan sampai ayat 18, dan kemudian kita akan membandingkan dengan silsilah Yesus dalam Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38. Yang pertama mari kita soroti di dalam Matius pasal 1 ayat 15b dan 16. Ini ada bawa Alkitab semua ini? Ya, silakan dibuka Alkitab. Ada, Pak. Dibuka Alkitabnya, coba silakan baca. Semua baca. Coba baca Matius pasal 1 ayat 15b sampai 16. Coba baca. Silakan baca. Oke. Sudah semuanya sudah didapatkan ayatnya supaya nanti saya kasih komando. Oke. 1, 2, 3 silakan. Suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Oke, nanti Anda perhatikan dengan baik-baik. Ingat ayat ini, ayat 15b dan 16. Perhatikan, nanti kita akan bandingkan. Sekarang coba kita buka dalam Lukas pasal 3 ayat 23b dan 24a. Oke,
Buka Lukas pasal 3 ayat 23b sampai 24a. Oke, 1, 2, 3, silakan. Anak Eli, Terus? anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf. Oke, sekarang perhatikan, adakah perbedaan antara tulisan dalam Matius dan Lukas mengenai silsilah Yesus? Coba perhatikan di gambar ini. Kalau dalam Matius, jadi karena tulisan silsilah dalam Lukas itu nanti diakhiri dengan Adam, ya kan? Seperti itu. Jadi memulainya dari apa? Dari Yesus, kemudian kepada Yusuf dan seterusnya nanti sampai kepada Adam. Nah, berbeda dalam penulisan Matius mengawali daripada Abraham kemudian kepada Yesus. Jadi nantinya susunannya dia akan terbalik seperti ini gambar ini. Jadi kalau dalam Matius 3 generasi sebelumnya, sebelum Yusuf, 3 generasi sebelum Yusuf, kalau dalam Matius itu Matan. Jadi bisa saya katakan bahwa Matan atau kakek daripada Yusuf adalah siapa? Matan. Kemudian orang tua daripada Yusuf adalah, atau ayah daripada Yusuf adalah Yakub. Seperti ini gambarannya kalau kita urutkan. Nah, kalau dalam Lukas, perhatikan ini, kalau dalam Lukas kakek daripada Yusuf adalah Matat dan ayah daripada Yusuf adalah Eli. Kira-kira menurut pendapat Anda ini keliru atau tidak penulisan silsilah? Halo? Silakan, tidak apa-apa, salah, betul juga itu tidak masalah. Kita akan berusaha, kita akan coba cari kebenarannya. Kira-kira keliru atau tidak penulisan silsilah yang dicatat oleh Matius dan yang dicatat oleh Lukas? Ya, mungkin kita tidak katakan keliru, tapi tidak sama. Kan belum tentu juga keliru. Kenapa tidak sama? Makanya ini yang kita akan cari tahu kebenarannya. Nah, jadi sekali lagi, Matius menuliskan silsilah tentang keturunan Yesus, di mana ayah daripada Yusuf adalah Yakub, tetapi ayah daripada Yusuf dalam Lukas adalah Eli. Begitupun juga kakek yang dituliskan dalam Matius, kakek Yusuf maksudnya, yang dituliskan oleh Matius adalah Matan, dan Lukas, kakek daripada Yusuf yang dicatat dalam Lukas adalah Matat. Kenapa berbeda? Ada beberapa penjelasan terkait dengan perbedaan ini. Nah, saya langsung saja. Ada 2 cara untuk mengharmoniskan kedua bagian atau silsilah ini. Yang pertama, bapak-bapak gereja dimulai seorang yang bernama Africanus tahun 220 Masehi mengharmoniskan perbedaan ini dengan cara sebagai berikut. Ini perhatikan gambarnya. Ada nama Matan, Esta, Matat, Yakub, P, Eli, Yusuf, Maria, Yesus. Ya. Nah, keterangannya begini. Matan kawin yang di tengah ini, Esta ini adalah seorang perempuan. Jadi Matan kawin dengan seorang perempuan yang bernama Esta. Nah, penjelasan seperti ini. Dan lalu mempunyai anak yang dinamakan Yakub. Ini perhatikan di bawah Matan. Jadi Matan kawin dengan seorang perempuan bernama Esta dan melahirkan atau mempunyai anak yang bernama Yakub. Namun kemudian Yakub Matan meninggal. Matan meninggal, kemudian Esta itu daripada Matan ini menikah dengan seorang yang bernama Matat, yang sebelah kanan ini. Perhatikan. Menikah dengan seorang yang bernama Matat dan mempunyai anak yang dinamakan Eli. Jadi Esta ini punya suami Matan, melahirkan anak bernama Yakub.
Matan meninggal, Esta kawin dengan seorang yang bernama Matat dan mempunyai anak bernama Eli. Sehingga Yakub dan Eli adalah saudara tiri. Karena eh, dari ibu yang sama. Nah, seperti itu. Lebih lanjut, Eli yang ini, perhatikan ini, jadi sembari kita melihat gambar ini. Jadi Eli, Yakub dan Eli adalah saudara tiri dari ibu karena ibunya sama, yaitu Esta. Kemudian Eli kawin dengan seorang perempuan yang tidak diketahui namanya. Nah, di sini ditulis P. Tidak diketahui namanya. Jadi Eli menikah dengan seorang perempuan yang bernama P. Namun Eli meninggal sebelum mempunyai anak. Sehingga Yakub yang merupakan saudara daripada Eli, karena sudah menjadi kebiasaan atau tradisi orang Yahudi untuk menikahi istri daripada saudaranya yang tidak mempunyai anak. Nah, karena Eli menikah dengan seorang perempuan yang tidak diketahui namanya, dan sebelum mempunyai anak Eli meninggal, sehingga Yakub mengambil perempuan tersebut dan melahirkan anak yang bernama Yusuf. Dan Yusuf bertunangan dengan Maria dan melahirkan Yesus. Ini penjelasan yang pertama. Kemudian jadi menurut penafsiran pertama ini, silsilah dalam Matius maupun Lukas sama-sama diambil dari jalur Yusuf, tetapi Lukas mengambil jalur yang sah secara hukum atau legal, sedangkan Matius mengambil jalur yang sebenarnya. Nah, seperti itu. Nah, penafsiran yang kedua mengatakan bahwa Matius menuliskan silsilah Yesus dari pihak Yusuf. Jadi dua-dua dari pihak Yusuf, sedangkan Matius dari silsilah Yesus dari pihak Yusuf, sedangkan Lukas menuliskan silsilah Yesus dari pihak Maria. Jadi Yakub adalah ayah Yusuf dan Eli adalah ayah daripada Maria. Jadi ya masalah perbedaan tidak menjadi persoalan karena menunjukkan pada keturunan atau silsilah daripada kedua orang tua daripada Yesus. Jadi baik silsilah daripada Yusuf, ayah daripada Yesus, dan juga silsilah daripada Maria, ibu daripada Yesus. Jadi ya tidak masalah lah kalau sumpama silsilahnya tersebut berbeda-beda nama yang ditunjukkan, karena memang menunjukkan kepada silsilah keturunan yang berbeda-beda. Nah, seperti itu. Itu yang kedua. Nah, jadi seperti ini. Jadi Matan punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Nah, Matan punya anak Eli, Eli punya anak Maria. Nah, Yusuf bertunangan dengan Maria sebelum menikah melahirkan anak yang bernama Yesus, seperti itu. Nah, tetapi untuk mendapatkan hal ini ada dua penafsiran yang ditempuh tentang Lukas pasal 3 ayat 23 yang berbunyi ketika Yesus memulai pekerjaannya ia 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, perhatikan ini di sini yang digaris bawahi ini. Ada kata menurut anggapan orang. Jadi menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, maksudnya di sini adalah begini. Kata-kata anak Eli dalam Lukas pasal 3 ayat 23 ditujukan kepada Yusuf. Yusuf dan diartikan sebagai menantu Eli. Nah, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Anak Eli. Kemudian menafsirkan kata anak sebagai menantu bukanlah merupakan sesuatu yang aneh. Karena dalam Rut pasal 1 ayat 11 sampai 13, Naomi juga menyebut kedua menantunya dengan sebutan anak-anakku. Jadi begini, pahami dalam Alkitab. Makanya saya tadi katakan sebelum kita masuk pada penafsiran, baik tafsir PL dan PB, kita harus mengetahui dengan jelas tentang kaidah-kaidah secara hermeneutis, karena nantinya kita akan melihat bagaimana cara kita memahami Alkitab, bagaimana kita memahami setiap tulisan, ya kan? Tulisan kitab Kejadian dan tulisan kitab Yesaya berbeda, kita akan memahaminya. Begitupun juga dengan tulisan kitab Mazmur, kita harus memahaminya berbeda karena Mazmur merupakan satu puisi.
ya kan? Yang berbeda apa genre atau jenis tulisan daripada tulisan tersebut. Nah, makanya kita harus memahami juga secara berbeda. Nah, makanya ketika juga nanti ada ungkapan-ungkapan khusus atau yang nanti juga kita akan melihat ada idiom dari bahasa Ibrani, dari budaya atau bangsa Ibrani. Nah, seperti itu. Nah, begitupun juga dalam hal ini, ketika ada penyebutan kata anak, dan itu bisa diartikan sebagai menantu. Bisa diartikan memang anak sesungguhnya, dan juga kata anak itu bisa diartikan sebagai menantu. Karena itu hal yang biasa bagi mereka orang Israel ataupun orang Yahudi. Nah, makanya kita melihat juga dalam Rut pasal 1 ayat 11 sampai 13, di situ Naomi menyebut kedua menantunya dengan sebutan anak-anakku, bukan menantu-menantuku. Nah, seperti itu. Yang kalau dalam terjemahan versi NIV, New International Version, di situ digunakan kata my doctor, yang ya artinya anak-anakku, bukan menantu-menantuku. Nah, yang kedua, kata-kata anak Eli dalam Lukas pasal 3 ayat 23 ditujukan kepada ia, yaitu Yesus, dan diartikan sebagai cucu Eli. Ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, menafsirkan kata anak sebagai cucu, kalau tadi kata anak itu juga bisa diartikan sebagai menantu, ya kan? Nah, dalam hal ini sedikit berbeda. Kata anak itu bisa juga diartikan sebagai cucu ataupun juga keturunan. Itu juga bukan hal yang aneh. Karena dalam kitab suci, istilah anak sering menunjukkan kepada keturunan. Dan istilah bapak atau ibu sering menunjukkan kepada nenek moyang. Bapak Abraham, ya kan? Bapak Abraham. Mereka orang Yahudi menyebut Bapak Abraham. Kenapa menggunakan kata bapak, bukan nenek moyang? Ya karena orang Israel, menggunakan kata bapak itu juga bisa menunjukkan istilah, menunjukkan bahwa hal tersebut itu atau orang tersebut adalah nenek moyang daripada orang yang menyebutkan kata tersebut. Nah, seperti itu. Jadi ini yang kita harus perhatikan dengan baik. Makanya saya mengawali dengan penjelasan seperti ini, sehingga ketika nanti kita menafsirkan bagian-bagian lain, kita paham pemahaman mereka orang Israel ataupun orang Yahudi. Nah, tetapi saya sendiri sangat condong, ini saya sendiri ini penulis maksudnya ya, saya menggunakan referensi, saya di sini sendiri ini bukan saya maksudnya. Nah, tetapi saya sendiri sangat condong pada penafsiran yang kedua, karena dalam Lukas pasal 3 ayat 23, Lukas sudah mengatakan bahwa Yesus adalah anak Yusuf menurut anggapan orang. Jadi jelas bahwa ia berkata bahwa sebenarnya Yesus bukan anak Yusuf, karena itu adalah sesuatu yang aneh kalau ia lalu memberikan silsilah Yesus melalui Yusuf. Jauh lebih cocok kalau ia memberikan silsilah Yesus melalui Maria. Nah, kemudian Matius menekankan Yesus sebagai raja sehingga ia menuliskan silsilah Yesus dari sudut ayahnya. Adalah aneh kalau menuliskan silsilah seorang raja dari sudut ibunya. Jadi Matius sekali lagi tadi kita pelajari menunjukkan keyahudian. Nah, bagi orang Yahudi sangat aneh kalau mau menjelaskan silsilah dari sisi perempuan atau ibu atau nenek. Walaupun di dalam Injil Matius ada beberapa nama perempuan, tetapi itu hanya untuk menjelaskan atau menegaskan daripada nama tersebut. Nah, sekali lagi karena Matius menekankan Yesus sebagai raja, sehingga ia harus menuliskan silsilah tersebut dari sudut ayahnya. Ya kan? Seperti itu. Tetapi Lukas menekankan Yesus sebagai manusia, dan sebagai manusia Yesus bukan anak Yusuf, tetapi anak Maria, karena dilahirkan oleh seorang perempuan, ya kan? Siapa yang di sini ada yang dilahirkan dari seorang laki-laki atau seorang ayah? Pasti tidak ada. Dilahirkan oleh seorang perempuan atau seorang ibu. Nah, oleh sebab itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang manusia, maka penulis Lukas itu menunjukkan silsilah dari
sisi ibunya, yaitu Maria, seperti itu. Nah, dukungan kitab Talmud berkaitan dengan persoalan tadi. Dalam kitab Talmud itu Maria disebutkan sebagai the daughter of Eli, atau anak perempuan Eli. Jadi sekali lagi jelas kitab atau Injil Lukas menunjukkan silsilah daripada sisi dari Maria, dari Maria seperti itu. Ini karena didukung oleh kitab Talmud. Nanti apa itu kitab Talmud, nanti Anda akan belajar. Nah, Matius menceritakan peristiwa kelahiran Yesus dengan menyoroti Yusuf. Baca Matius pasal 1 ayat 18 sampai pasal 2 ayat 23. Malaikat berulang kali datang kepada Yusuf. Jadi banyak kali membicarakan tentang Yusuf kalau dalam Matius. Sedangkan Lukas menceritakan kelahiran Yesus dengan menyoroti Maria. Malaikat menampakkan diri, menyatakan kepada Maria. Nah, makanya ini sekali lagi silsilah di Lukas menunjukkan pada silsilah daripada Maria. Kalau Matius menunjukkan silsilah pada Yusuf. Karena itu sangat sesuai kalau dalam penulisan silsilah Yesus, Matius menuliskan silsilah dari pihak Yusuf dan Lukas menuliskan silsilah dari pihak Maria. Selanjutnya, Matius menuliskan Injilnya untuk orang Yahudi. Sehingga ia menuliskan silsilah Yesus hanya sampai kepada Abraham. Kepada siapa janji Tuhan tentang bangsa Israel pertama kali diberikan. Tetapi Lukas menuliskan untuk orang non-Yahudi. Dan karena itu ia menuliskan silsilah Yesus kepada Adam untuk menunjukkan bahwa Yesus betul-betul termasuk dalam umat manusia. Karena ia juga adalah keturunan Adam. Nah, selanjutnya, perhatikan kalau ketika kita melihat juga masih pada pasal 1 mengenai silsilah Yesus, di situ juga kita akan melihat beberapa perbedaan dalam penulisan silsilah. Ketika kita melihat di dalam 2 Raja-Raja dan membandingkan tadi dengan Matius pasal 1 ayat 8, di situ ada beberapa nama, yaitu Yoram, kemudian Ahasia, Yoas, Amasya, dan Asaria. Nah, kalau di dua raja-raja, ya yang Ahasia di 2 raja-raja, Yoas itu 2 raja-raja, Amasya di 2 raja-raja, dan Asaria di 2 raja-raja. Kita akan lihat lebih lanjut. Keterangan kenapa ada perbedaan. Nah, perhatikan ini penjelasannya. Kalau Usia itu bahasa Yunani. Jadi ada 2 nama yang berbeda padahal orang yang sama. Nah, oleh sebab itu penjelasannya adalah sebagai berikut. Nama Usia itu adalah nama dalam bahasa Ibrani. Kalau Asaria itu nama dalam bahasa Ibrani. Jadi Matius meloncati 3 orang. Jadi kalau kita lihat di sini mendapatkan bahwa dalam penulisan Injil Matius di situ diloncati 3 orang. Karena nanti ketika kita membandingkan dengan 2 raja-raja, maka ada nama-nama yang ditulis dalam raja-raja, ada 3 nama-nama yang tidak dicatat dalam Injil Matius. Jadi diloncati. Nah, nama-nama tersebut adalah Ahasia, Yoas, dan Amasya. Sebagai berikut penjelasannya lebih lanjut. Matius pasal 1 ayat 11 mengatakan bahwa Yosia memperanakkan Yekonia, sedangkan dalam kitab 2 Raja-Raja, Yosia, perhatikan nih, Yosia, Eliakim atau Yoyakim, kemudian Yoyakin. Selanjutnya, keterangan Yekonia itu bahasa Yunani. Sama seperti tadi, bahasa Yunani. Kemudian Yoyakin itu bahasa Ibrani. Namun sekali lagi, Matius meloncati orang di situ, yaitu Eliakim. Kalau tadi 3 orang, kalau di sini cuma 1, Eliakim. Nah, kenapa? Kenapa Matius meloncat dalam penulisannya? Matius tidak bisa dikatakan salah. Wah, apakah ketika Matius menceritakan tentang silsilah yang dicatat dalam 2 raja-raja, kemudian ada beberapa nama yang tidak dicatat oleh Matius, itu menunjukkan bahwa penulisannya salah? Bukan seperti itu. Nah, makanya kita harus pahami, tadi di awal saya sudah jelaskan, perhatikan kata anak bisa menunjukkan kepada anak sesungguhnya yang dilahirkan oleh orang tua. Namun kata anak juga bisa menunjukkan istilah keturunan. Nah, seperti itu. Nah, oleh sebab itu, ada beberapa nama tadi yang kita sudah pelajari di sini.
bisa diterjemahkan menurunkan, kan tadi memperanakkan, ya kan, dalam silsilah yang ditulis dalam Injil Matius. Ya kan, memperanakkan. Jadi kata memperanakkan bukan berarti anak, tetapi keturunan. Seperti itu. Jadi si A keturunannya si B, seperti itu. Bukan berarti anaknya, tetapi bisa saja kata keturunan ini menunjukkan beberapa generasi daripada orang tersebut. Nah, makanya 3 nama atau beberapa nama tadi yang tidak dicatat dalam Matius, itu tidak masalah. Karena kata memperanakan bisa menunjukkan anak, bisa juga menunjukkan keturunan, seperti itu. Nah, nantinya kita juga akan ada beberapa pertanyaan, kenapa? Kenapa penulis Matius itu meloncat-loncat? Ada maksud yang pasti, oleh sebab itu, ya makanya kita akan melihat di sini. Ada manfaat daripada silsilah yang Yesus dijelaskan oleh Injil Matius. Pertama-tama perlu kita perhatikan bahwa dalam silsilah Yesus ini nama-nama, ada beberapa nama wanita, ada Tamar, Rahab, Ruth istri Uria, kemudian ada Maria. Kemudian beberapa nama tersebut ada nama-nama orang kafir atau orang Yahudi, di antaranya ada Ruth yang adalah orang Moab dan Rahab yang adalah orang Yeriko. Kemudian nama-nama orang jahat di dalam silsilah yang ditulis dalam Injil Matius. Ada Yehuda dan Tamar, kita tahu bersama kebejatan daripada kedua orang tersebut yang merupakan orang tua mantu atau ayah mantu dan menantunya, yang terjadi ya perselingkuhan yang diakibatkan oleh siasat daripada Tamar yang mengelabui daripada Yehuda. Kemudian ada nama Rahab yang jelas adalah seorang pelacur. Kemudian Manase yang kejahatannya bisa Anda baca dalam 2 Raja pasal 21 ayat 18. Wow. Ini Manase ini kalau nanti Anda belajar atau Anda sudah pelajari dalam perjanjian lama, ya Anda akan bisa lebih mengetahui dengan jelas tentang hal ini. Kemudian ada nama Amon di pasal 10 yang kejahatannya bisa juga Anda baca dalam 2 Raja pasal 21 ayat 19 ayat 20. Kemudian juga Matius pasal 9 ayat 9 sampai 11 dan seterusnya. Nah, adanya nama-nama perempuan, orang kafir dan orang jahat dalam silsilah Tuhan Yesus merupakan sesuatu yang aneh. Bapak. Ya, bagaimana? Suaranya Bapak sudah kecil. Oh, sudah kecil? Iya, Bapak. Tidak terlalu kedengaran. Tidak terlalu kedengaran ini? Iya. Dari tadi atau baru ini? Barusan. Oh ya, ini kedengaran? Iya, sudah, Bapak. Ya, jadi adanya nama-nama perempuan, orang kafir dan orang jahat dalam silsilah Tuhan Yesus merupakan sesuatu yang aneh. Kenapa ini penulis Injil Matius menuliskan nama-nama orang tersebut? Untuk menunjukkan tentang Yesus, kenapa harus menunjukkan orang-orang yang ya aneh, luar biasa, mereka itu orang sebagai dianggap orang kafir, bagi orang jahat dan sebagainya. Kenapa? Kenapa penulis Injil Matius menuliskan hal tersebut? Mari, makanya kita akan pelajari bahwa Matius meloncat-loncat dalam menuliskan Yesus. Kalau ia mau bisa saja meloncat nama-nama perempuan. Kenapa tidak? Untuk menghindari hal-hal yang mungkin beranggapan buruk terhadap nama-nama yang ada di dalam silsilah itu, kan bisa saja sebagaimana penulisan Injil Matius, beberapa nama yang diloncati. Kenapa tidak mengikuti hal tersebut? Ya kan seperti itu. Tetapi ia tidak meloncatkan nama-nama tersebut punya tujuan tertentu. Dia ingin menunjukkan bahwa dalam diri Tuhan Yesus, semua batasan atau tembok pemisahan telah dihancurkan. Semua yang ada dalam Kristus adalah satu. Jadi dalam tradisi atau kebiasaan atau adat Yahudi, mereka sangat patriastik, artinya kebapaan, laki-laki dianggap unggul, perempuan tidak dianggap, seperti itu. Namun dalam penulisan silsilah yang ditulis oleh Injil Matius menuliskan beberapa nama wanita, bahkan orang yang dianggap orang kafir, orang jahat dan sebagainya, masuk dalam